Mulai 3 Januari 2022, seluruh sekolah di DKI Jakarta kembali dibuka dengan menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM kapasitas 100%. Dengan kembalinya penerapan PTM, para peserta didik dan sekolah harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih di tengah risiko penyebaran varian Omicron. Hampir 2 tahun sekolah di Jakarta maupun di Indonesia harus menggelar pembelajaran secara daring karena pandemi virus corona. 3 Januari 2022 menjadi hari pertama bagi seluruh sekolah di DKI Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM dengan kapasitas 100%. Pemberlakuan PTM dengan 100% kapasitas ini sesuai kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 yang diterapkan di DKI Jakarta dan diperkuat dengan adanya surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Salah satu sekolah yang saat ini sudah mulai PTM dengan kapasitas 100% adalah Sekolah Dasar Negeri 7 dan 8 Kenari, Jakarta Pusat. Dalam pemberlakuan PTM ini, para siswa, siswi, serta guru sekolah harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat, mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, mengatur saat siswa atau siswi masuk maupun pulang sekolah, hingga mengatur jarak tempat duduk di dalam kelas. Jarak di ruang kelas itu antara anak yang satu dengan anak yang satu berjarak sudah lebih dari 1 meter jarak di antara kepala. Depan dengan belakang, kemudian dengan samping itu lebih dari 1 meter jaraknya. Pemberlakuan PTM dengan kapasitas 100% ini mulai berlaku di tengah ancaman varian Omicron yang penularannya sangat cepat. Untuk itu, pihak sekolah terus mengingatkan para peserta didik agar disiplin protokol kesehatan, hingga dilarang meminjam alat tulis milik peserta didik lainnya, serta melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruang sekolah seusai PTM. Selama PTM ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan pelacakan kasus aktif sebagai bentuk mencegah penularan virus corona di lingkungan sekolah. Jika nanti ada peserta didik yang terpapar virus corona, akan ada koordinasi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dan pihak sekolah, seperti penutupan sekolah untuk sementara. Sesuai dengan aturan juga, kan kalau Anda kan memang terpapar diketahui di sekolah gitu ya, maka akan ada penutupan 14 hari, ya 14 kali 24 jam. Namun jika memang terpaparnya diketahui di rumah itu kan 5 hari kerja. Kembali diberlakukannya PTM dengan kapasitas 100% disambut baik oleh pihak orang tua. Karena dengan kembalinya sistem PTM ini membuat anak bisa belajar secara maksimal. Para orang tua murid menilai pembelajaran dengan sistem online membuat anak kurang maksimal belajar. Kalau saya sebagai orang tua tentunya senang. Yang penting masih mengikuti protokol kesehatan itu nomor 1. Karena bagaimanapun juga kesehatan adalah nomor 1. Ya. Soalnya kalau belajar di rumah kan terbatas waktu orang tua yang kalau kerja. Kecuali mungkin orang tuanya tidak kerja mungkin bisa maksimal ya. Tapi seperti saya kerja, berbagi waktunya itu sangat istilahnya merepotkan jadinya. Jadi tidak maksimal anak belajar juga. Karena nggak ada pendampingnya. Kecuali dia ada pendampingnya boleh lah. Ya. Tidak hanya para orang tua yang senang menyambut kembalinya anak-anak ke sekolah, para peserta didik pun sangat antusias bisa kembali belajar di sekolah. Karena para peserta didik sangat merindukan bisa kembali belajar bersama teman-temannya. Senang banget kalau udah boleh masuk sekolah karena bisa ketemu teman, belajar bareng teman, terus juga bisa yang namanya kayak belajar gitu, terus juga bisa main sama teman. Senang bisa ketemu sama kawan-kawan, bisa belajar, ketemu Pak Guru. Kalau sekolah di rumah gimana? Nggak senang. Kenapa nggak senang? Soalnya dimarahin sama mulu. Dengan kembalinya sistem PTM diharapkan anak-anak mendapatkan pembelajaran secara maksimal dibanding belajar dengan sistem online. Devri Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV.